akhir tahun ya dari berbagai fungsi terkait pelaksanaan tugas, dan ini menurut saya penting dan sebagai pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Adapun dari fungsi reskrim terkait dengan laporan kejahatan tersangka di tahun 2024 atau tahun ini, yang pertama yaitu curas pencurian dengan kekerasan, ini ada 11 kasus. Kemudian curat atau pencurian dengan pemberatan, ini ada 87 kasus. Kemudian perlindungan anak, ini ada 50 kasus. Kemudian pembunuhan ada 3 kasus, penganiayaan ada 57 kasus. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ini ada 28 kasus. Kemudian narkoba, ini ada 62 kasus. Adapun untuk jumlah total kasus kita bandingkan dengan tahun 2023 dan 2024. Kalau di tahun 2023 untuk jumlah kasus 536, kemudian di tahun ini 522. Jadi ada penurunan kasus. Kemudian untuk ungkap kasus tahun lalu itu 382 kasus terungkap. Kemudian tahun 2024 ini 331 kasus terungkap. Ini tentunya ada penurunan dan ini menjadi koreksi kita bersama. Nantinya untuk tahun ini masih ada tunggakan kasus yang harus kita ungkap. Kemudian untuk tren, sehingga dari tren tersebut dibandingkan kasus dan ungkapannya di tahun 2023 ini 71% bisa terungkap. Ya, kemudian di 2024 ini 63%. Ini memang terjadi penurunan, tapi yakinlah bahwasanya saya selaku Kapolres, ya, saya akan terus untuk mengejar ungkap kasus ini, rekan-rekan, sehingga di tahun ini kita masih ada tunggakan yang memang harus kita selesaikan. Kemudian untuk jumlah kasus gangguan Kamtibmas selama tahun 2024 ini mengalami penurunan sebanyak 14 kasus, dan pengungkapan juga mengalami penurunan sebanyak 51 kasus dari tahun sebelumnya, atau dari 71% menjadi 3% seperti yang saya bilang tadi. Rekan terkait dengan narkoba, ya, di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024, ya, untuk tahun lalu 2023 kita jumlah kasus ada 63, sedangkan di tahun 2024 ada 62. Ya, ini alhamdulillah mengalami penurunan 1 kasus. Kemudian untuk jumlah ungkap kasus di tahun lalu ini ada 65 kasus terungkap, kemudian di tahun ini ada 60 kasus. Memang dari segi ungkap kasus kita mengalami penurunan, rekan-rekan. Nah, kemudian untuk tahun 2023 dibandingkan antara kasus dan ungkapnya, ini kita berhasil mengalami kenaikan jadi 103%. Jadi total kasusnya 63, berhasil terungkap 65, karena masih ada tunggakan 2 kasus yang di tahun sebelumnya. Dan ini over prestasi sehingga totalnya 103% berhasil diungkap. Kemudian di 2024 untuk jumlah total kasus 62, berhasil terungkap 60 kasus, sehingga trennya kita 98% berhasil mengungkap kasus. Kita masih ada tunggakan 2 kasus yang kita selesaikan di tahun ini, atau mungkin masih dalam proses penyidikan atau tahap 1 di kejaksaan. Ya, ini kita masih menunggu. Kalau narkoba saya rasa nggak ada masalah untuk ungkap kasusnya. Kemudian untuk jumlah pelaku narkoba di tahun ini 2024, ya, untuk laki-laki 70 orang, untuk perempuan 2 orang, kemudian anak-anak 1 orang, sehingga jumlah 73 orang. Kemudian dibandingkan dengan tahun 2023, di tahun 2023 laki-laki 68 orang, perempuan 5 orang, kemudian anak-anak 2 orang, sehingga jumlah 75 orang. Ya, kalau dari segi total 2023 75 orang, 2024 73 orang. Ya, ini mengalami penurunan 2 orang, ya, pelaku. Kemudian untuk jumlah ungkap barang bukti narkoba di tahun ini, yang pertama adalah sabu-sabu, ya, kita berhasil amankan 546,72 gram. Kemudian untuk ganja kita juga berhasil mengamankan atau menyita 1912,36 gram atau 1,9 kg untuk ganja.
Sehingga kita terkait dengan sabu, kita berhasil menyelamatkan 27.330 orang dari bahaya narkoba khususnya sabu. Kemudian dari ganja, ini kita berhasil menyelamatkan 95.618 orang, ya, kita berhasil selamatkan dari bahaya narkoba khususnya ganja. Kemudian untuk pelanggaran lalu lintas, kita bandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2023, ya, ini ada tilang, dari segi tilang di tahun 2023 sebanyak 779. Kemudian di tahun 2024 ini 817 tilang. Trennya itu naik 38 tilang atau belangko. Kemudian untuk teguran di tahun sebelumnya 3.037 teguran. Kemudian tahun ini 4.950 teguran atau naik 1.913 teguran. Untuk laka lantas terkait dengan kita bandingkan 2023 atau 2024 atau untuk tahun ini ya 2024 kita fokus. Untuk jumlah laka lantas adalah 103 kasus. Kemudian penyelesaian perkara ini ada 72 kasus. Korban meninggal dunia di tahun ini ada 19 orang, korban luka berat 36 orang, kemudian korban luka ringan ada 84 orang. Sedangkan kerugian material sebanyak 414.000, ulangi 414.200.000 rupiah. Dan ini untuk tahun ini. Apabila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ya, untuk jumlah laka lantas ini mengalami kenaikan 3 kasus. Untuk penyelesaian perkara ini turun kita sebanyak 32 kasus, ya. Kemudian korban meninggal dunia ini naik 3 orang, ya. Dari yang tahun sebelumnya ada 16 orang meninggal dunia, untuk di tahun ini ada 19 orang. Kemudian korban luka berat ini naik 4 orang, sebelumnya 32 orang, tahun ini 36 orang. Kemudian korban luka ringan ini turun 11 orang. Sebelumnya atau tahun lalu 95 orang, untuk tahun ini 84 orang. Kemudian untuk kerugian material ini mengalami penurunan, yaitu dengan total 227.500.000. Sebelumnya di tahun sebelumnya 641.700.000, tapi di tahun ini berkurang menjadi 414.200.000 rupiah. Kemudian rekan-rekan, ini ada kesimpulan untuk kecelakaan lalu lintas rata-rata usia antara 14 sampai 20 tahun dan rata-rata dari kalangan pelajar dan mahasiswa dengan total sebanyak 55 orang. Untuk jumlah ungkap tersangka selama tahun 2024 sebanyak 373 orang, terdiri dari pria 331 orang dan wanita 42 orang. Yang pertama, kendaraan bermotor roda 4, ini ada 6 unit. Kemudian kendaraan bermotor roda 2, 43 unit. Kemudian ada alat berat eskavator, ini 1 unit. BPKB ada 34 buku, STNK ada 39 lembar. Ada senti juga nih, 2 pucuk. Kemudian peluru 7 butir, ini sajam ada 26 buah, untuk linggis ada 2 buah. Kemudian untuk minyak mentah ada 83 jerigen, kemudian ada handphone juga sebanyak 12 unit. Saya rasa ini rekan-rekan untuk detail monggo bisa ke Kasih Mas nanti. Mungkin ada pertanyaan biar bisa dijawab oleh para kasat secara detail. Kasus di 2023 dengan 2024 itu sebenarnya menurun kalau untuk perlindungan perempuan dan anak. Karena di 2023 juga ada 56 kasus. Jadi bisa dikatakan menurun karena di sini perlindungan anak itu juga di angka 40, jadi menurun 6 kasus. Ya, jadi bukan bertambah tapi menurun. Kalau dilihat dan untuk kejahatannya sendiri itu karena di sini banyaknya itu didominasi oleh kekerasan anak dan KDRT, sehingga itulah yang menyebabkan tren itu menurun 6 kasus tapi masih di angka 50. Jadi yang masuk laporannya ke reskrim itu rata-rata didominasi oleh orang terdekat. Jadi ada dari
status dia berpacaran, dari keluarga sendiri, dari teman maupun lingkungan sekitar. Jadi rata-rata didominasi oleh orang terdekat. Kalau untuk ditanggapi terkait dengan kasus yang sedang viral sekarang, itu masih dalam tahap penyelidikan oleh Satreskrim, karena itu sudah menjadi atensi dari pimpinan kita. Tentunya untuk himbauan terkait dengan PPA, yang pertama silakan melapor, ya, karena tadi seperti yang dijelaskan Bu Kasat Serse, bahwasanya yang baik dari pelaku ataupun korban biasanya memang orang terdekat, bahkan keluarga juga ada, lingkungan terdekat dan sebagainya. Di sini diperlukan keberanian untuk korban ataupun mungkin keluarga korban untuk melapor. Silakan, oleh karena itu melaporlah ke polsek terdekat atau ke nomor saya langsung, ya, nanti bisa dicek kembali, dan kami akan siap untuk menindaklanjuti segala bentuk laporan terkait dengan kasus-kasus PPA. Ya. Kalau darurat sih saya rasa perbandingannya nanti kita bandingkan dari jumlah total penduduk dibandingkan dengan 50, apakah memang sudah darurat atau belum dan sebagainya. Saya rasa belum bisa kita menentukan darurat atau tidaknya. Tapi saya himbau untuk berani melapor. Yang saya khawatir ini masih seperti apa yang gunung es ya. Sebenarnya banyak yang di bawah permukaan ini yang lebih banyak lagi kasusnya. Tapi karena tadi melibatkan keluarga, terus lingkungan sekitar dan sebagainya, sehingga tidak berani melapor. Kemudian kita juga terus melakukan upaya pencegahan terkait dengan kasus PPA, ya, dan sudah ada beberapa kasus memang yang proses penyidikan, ya, ada juga yang viral, ya. Oleh karena itu kami mohon doa restunya untuk masyarakat agar kita bisa untuk mengungkap kasus ini. Baik, terkait dengan hal itu, yang pertama ya tentunya jaga keluarga kita, ya. Untuk anak-anak kita, peran orang tua ini sangat penting, yang utama ya terkait dengan kasus PPA. Kemudian untuk sosmed, saya harapkan untuk orang tua juga bisa mengawal, ya, agar rutin mengecek juga terkait dengan sosial media anak-anaknya. Kemudian rutin juga mengecek pergaulan anak-anak kita sendiri. Ya, kalau sudah larut malam dan sebagainya, harus dicari sama orang tua. Jadi orang tua yang pertama harus open. Ya. Kalau misalkan ada pacar dan sebagainya, harus dikenal dulu pacar aja, sampai baru kenal di sosmed, ajarin ketemuan dan sebagainya, orang tua juga tidak tahu. Kemudian jangan mudah percaya dengan pergaulan di sosmed. Kadang-kadang hanya melampirkan foto palsu, identitas palsu dan sebagainya, sudah ya ketemuan. Karena banyak kasus kekerasan dimulai dari sosmed juga. Jadi yang pertama peran daripada orang tua, ya, untuk menjaga anaknya. Kemudian dari anak itu sendiri pun yang harus juga bisa menjaga pergaulan dan sebagainya. Saya rasa itu.